Halo, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Afifah. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang tutorial cara biar majikan itu menambahkan gaji, guys. Oke? Jadi guys, kita sebagai TKW luar negeri atau TKW Taiwan itu juga perlu untuk gaji naik ya. Nah, dengan cara gaji naik itu kita semakin betah ya, karena gajinya gede, lalu kerjanya itu mudah. Nah, majikan kita itu baik, makanya kita itu semakin lama itu semakin betah gitu guys. Nah, di sini aku mau kasih tahu ya tutorial cara agar majikan kamu itu menambahkan gaji kamu ya guys. Pokoknya kamu simak sampai habis supaya kamu bisa ditambahkan gajinya lebih mudah, oke guys. Oke, jadi seperti apa sih trik cara supaya majikan kalian itu menambahkan gaji kepada kalian? Penasaran? Stay tune terus ya, tetap di my channel Rulacin Official. Guys, sebelum aku memulai video ini, seperti biasa aku ingin memperingatkan kalian semua supaya selalu jaga kebersihan dan kesehatan, terutama kalau bepergian keluar harus memakai masker dan membawa hand sanitizer supaya kita semua terhindar dari virus yang berbahaya COVID-19 yang alhamdulillah sekarang sudah agak membaik ya. Semoga selamanya agak membaik dan terhindar dari virus yang berbahaya lainnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oke guys, jadi kita mulai saja ya. Trik cara supaya majikan kalian itu menambahkan gaji kepada kalian. Yang pertama adalah nurut. Kalian, misalnya majikan kalian itu perintah apapun itu kalian harus nurut, jangan sampai kalian itu bantah. Gini guys, orang Taiwan itu paling benci kalau ada orang yang bantah, terutama kalau babunya itu bantah. Aku pernah ngalamin itu semua. Itu jadi bumerang dalam rumah tangga, maksudnya dalam rumah, dalam pekerjaan itu jadi membuat pekerjaan itu jadi nggak betah, jadi nggak nyaman gitu guys. Oke, jadi kalian itu kalau mau pengen gajinya nambah, pengen majikan baik itu harus nurut, tapi nurutnya itu yang baik. Jangan sampai misalnya kalian itu disuruh ngapain itu nurut ya. Misalnya kalian itu disuruh hal-hal yang tidak baik, misalnya kalian itu kan lagi sibuk tapi majikan kalian itu merintah apa tapi yang lebih penting, nah itu kalian yang harus jalani yang lebih penting dulu, baik guys. Nah, kalau misalnya majikan kalian itu nyuruh yang lebih penting lalu kalian jalani, pasti majikan kalian itu berpikir, oh orang ini nurut ya, jadi dia itu mempunyai pikiran untuk menambahkan gaji. Tapi menambahkan gaji itu tidak semudah itu ya guys, harus ada trik-trik dan trik. Guys, pokoknya harus ada step-stepnya, itu tidak gampang. Apalagi orang Taiwan, orang Cina itu kebanyakan itu pelit. Misalnya kalau 50 NT, 10 NT misalnya, apa kembalian juga ditanyain di mana, takutnya babunya itu make gitu guys. Makanya untuk kalian kalau misalnya yang pengen nambah gaji itu harus pengen gajinya ditambahin itu harus nurut ya guys. Oke, tapi yang baik-baik. Oke. Nah, trik selanjutnya yaitu harus baik pada pasien. Misalnya ya guys, aku kasih tahu ya, kalau misalnya nggak ada CCTV itu kalian itu kalau misalnya pasien kalian itu tidak ngomong apapun, tapi biasanya itu pasien Taiwan, nenek-nenek atau kakek itu biasanya laporan ya sama anaknya, sama mantunya, itu membuat pembantunya itu dimarahin sama mereka gitu, tanpa padahal ya udah tahu. Orang tua pasti ngomongnya ngelantur, tapi namanya orang Taiwan itu tidak semua sama guys, tidak semua itu percaya sama babunya, ada juga yang percaya sama ibunya, padahal udah tahu ibunya itu ngomongnya ngelantur, udah pikun, tapi udahlah, namanya juga orang, pasti setiap orang itu berbeda gitu. Nah, dengan pasien kalian itu harus baik banget, maksudnya harus lembut gitu. Nanti kalau misalnya pasien kalian itu lapor pada anak-anaknya atau pada majikan kalian, itu pasti
majikan kalian itu mempunyai pikiran untuk pengen menambahkan gaji, tapi tidak semudah ya guys, harus ada step-stepnya, harus ada waktu, tergantung majikan kalian itu pelit atau enggak. Tapi biasanya kalau majikan Taiwan itu pelit banget guys, oke? Tapi tergantung orangnya sih. Nah yang selanjutnya yaitu harus bekerja rajin. Misalnya kalian kalau bekerja itu harus ada inisiatif, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu ini itu, pokoknya harus inisiatif. Itu membuat orang itu jadi mikir, oh ini orang inisiatif bisa kerja, jadi mereka itu mempunyai pikiran untuk menambahkan gaji guys, gitu guys. Jadi harus ada inisiatif, apa-apa itu dibersihin, atau sendal itu dicuci atau apapun, atau meja itu dilap, pokoknya yang benar-benar kinclong gitu guys, yang membuat majikan itu ternyuh hatinya. Tapi kebanyakan kalau majikan Thailand itu nggak peduli ya, kebanyakan memang seperti itu, tapi nggak semua, itu setiap majikan itu berbeda guys. Oke, selanjutnya yaitu masak makanan yang enak. Maksudnya masak makanan itu seperti kayak makanan restoran atau makanan apapun yang tidak pernah majikan kalian itu jumpai di luar, yang tidak pernah majikan kalian itu jumpai di restoran. Pokoknya pintar-pintarlah inisiatif memasak makanan untuk majikan kalian, supaya majikan kalian itu terenyuh hatinya, bisa mempunyai pikiran untuk menambahkan gaji. Oke guys, tapi jujur ya, kalau aku tuh nggak pernah masak, jadi beli ya, jadi ya susah lah untuk mengambil hati majikan. Tapi ya kalau aku tuh ngambil hati majikan itu dengan cara bersih-bersih, apapun aku bersihin. Nah lama-lama dia itu maksudnya dulu gitu ya, yang tadinya jahat banget, yang tadinya ini itu, yang penting sekarang maksudnya agak baik, jadi membuat kita itu betah gitu guys. Nah terus selanjutnya yaitu kalian kalau finish kontrak pasti ditanyain kan mau nambah atau enggak. Kalau misalnya kalian itu mau nambah, kamu harus bilang aku mau nambah, tapi asal gaji itu nambah. Pasti majikan kalian itu, karena majikan kalian itu mikir ya, mencari pembantu zaman sekarang itu susah, apalagi yang yang mudah dipercaya, apalagi yang bisa dipercaya seperti kalian itu susah. Makanya majikan kalian itu memilih untuk mempertahankan kalian. Tapi kalau misalnya majikan kalian itu nyuruh, maksudnya majikan kalian itu nawarin mau nambah kontrak atau enggak, kamu bilang aja kalau mau nambah, aku mau nambah gaji gitu. Pasti majikan kalian itu mau menyetujui, karena daripada ganti pembantu pasti susah juga, mahal juga gitu guys. Pasti membuat majikan itu jadi pengen menambahkan gaji pada kalian gitu. Oke, jadi seperti itu ya trik-trik supaya majikan kalian itu menambahkan gaji. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel aku ya, Rula Jin Official, dan nantikan video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.